Halo, ketemu lagi di episode terbaru. Sudah berapa hari ya? Mungkin seminggu atau nggak nyampe seminggu udah. Terakhir kemarin ngevlog, sekarang ngevlog lagi. Ada sesuatu yang saya bahas yang akan eh, dikupas tuntas di sini. Sebelumnya subscribe dulu, oke? Yes, lagi-lagi yang akan aku bahas ini tentang lelang. Jadi beberapa minggu ini atau hampir sebulan saya udah giat mengadakan lelang barang di Instagramku, di mana dari minggu-minggu yang lalu sudah banyak yang saya lelang, seperti jaket, terus hoodie, terus crew neck, terus ada sepatu juga dan yang lain-lain. Sekarang memasuki ke episode di mana saya mau melelang barang-barang kesayanganku. Salah satunya yaitu flanel. Flanel ini aku sangat seneng banget karena nggak tahu kenapa udah dari kecil aku seneng banget flanel. Dan di masa waktu kecil dulu sampai remaja itu aku belum sempet yang namanya memiliki flanel yang bukan banyak ya, tetapi ada beberapa varian warna gitu. Karena dulu ya namanya masih dibeliin sama orang tua ya, jadi belum bisa mengkoleksinya gitu. Dan pada akhirnya ketika saya sudah bisa mencari uang sendiri, saya mulai itu mengkoleksi barang-barang yang apa sih dulu yang belum pernah sampai terkoleksi atau beli dengan uang sendiri gitu. Akhirnya aku mulai mengkoleksi. Nah, pada akhirnya apalagi ketika saya sudah profesional menjadi seorang musisi yang aku harus berdandan di atas panggung untuk terlihat apa ya, menarik mungkin ya. Nah itu, dan saya mulai mengkoleksi beberapa barang-barang yang aku senengin, seperti aku seneng banget sneakers, terus flanel, terus jaket-jaket aku seneng, dan kaos-kaos tentunya. Pada intinya ya bukan fashion secara all round, tetapi fashion yang aku senengin aja. Fashion atau style yang aku senengin. Ya kalau ada rezeki aku beli waktu itu, dan akhirnya aku bisa membeli satu persatu, aku kumpulin satu persatu, dan ya aku pakai buat main. Nah lalu semua itu aku koleksi pelan-pelan, dan aku bukan ditumpuk tetapi tetap dipakai secara bergantian. Dan biasanya aku kalau sudah sempit, terus sudah udah nggak seneng lagi atau bosen, biasanya aku kasih ke saudara dulu. Aku bagikan kayak sepatu itu, aku bagikan ke saudara-saudaraku, ke kakak, ke mbakku, ke ponakan, dan yang lain-lain. Ya termasuk baju-baju juga, cuman terus aku mulai mengkoleksi barang-barang yang lain. Kalau sepatu masih, walaupun aku memang seneng, apa ya seneng, sesuatu yang seneng ya aku beli, tapi tetap aku pakai, tetap berguna lah gitu intinya, seperti itu. Jadi aku mulai mengkolek itu pelan-pelan, ya nggak banyak sih. Kalau dikumpul-kumpulin mungkin sepatu bisa udah 200 pieces mungkin, tapi udah dikasih-kasihin. Paling sekarang tinggal sepatu-sepatu yang itu aku lelang kemarin. Kalian bisa nonton di atau ikutan lelang bid di Instagramku. Paling cuma tinggal puluhan aja. Yes, dan termasuk flanel-flanel ini yang bener-bener sering banget buat aku manggung ya. Aku kalau manggung off air atau on air, aku sering banget pakai flanel karena memang aku seneng banget flanel. Kalau ditanya awal mula seneng flanel, dulu aku melihat zaman kecil tuh film-film Amerika ya. Kadang kayak kayak Superman itu dia pakai flanel, terus film-film yang lain juga itu banyak pakai flanel gitu. Aku seneng banget lihat corak kotak-kotaknya. Dan ternyata setelah beranjak dewasa, aku mulai mengenali apa sih sejarah flanel itu, dan ternyata flanel itu
sebenarnya dipakai kaum 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 petani di Amerika untuk berladang, dan itulah kalau di ranah musik dipakai di anak-anak punk rock dan grunge ya. Awal-awalnya yaitu Kurt Cobain yang memakai itu, dan Dave Grohl, Chris Novoselic dan yang lain-lain, Sonic Youth dan yang lain-lain itu mereka pada pakai flanel juga. Dan semakin penasaran, akhirnya saya menelusuri apa sih simbol korelasi flanel ini terhadap anak-anak musik ini gitu. Dan setelah mengetahuinya ternyata yaitu bahwa flanel dijadikan simbol kaum kaum petani yang apa ya, yang mungkin gini, bukan berarti petani itu kurang mapan, tetapi kaum menengah ke bawah lah di Amerika sana gitu, image-nya seperti itu. Dan tetapi dengan boomingnya flanel di era tahun 80-an itu pada akhirnya menjadi sebuah produk atau jenis pakaian yang sangat mahal. Ya, nggak tanggung-tanggung, merek-merek yang memproduksi jenis flanel ini banyak banget yang branded. Salah satunya memang dari flanel sendiri, brand flanel ini kalau kalau dirupiahin ya nggak ada yang di bawah 1 juta gitu. Dan kalau di new wave-nya di era-era sekarang, era-era 2000-an atau yang terbaru ini, ada clothing seperti Uniqlo dari Jepang itu mengeluarkan flanel. Dia produknya terkenal awalnya dengan flanelnya yang memang asik, bahannya bagus, jahitannya juga rapi, dan itu terkenal sampai Amerika sana gitu. Dari Jepang sampai terkenal di Amerika, dan Uniqlo sekarang booming ya. Ini bukan ini ya, bukan iklan ya. Yang penting aku memaparkan sejarah flanel itu. Dan nggak cuman itu, banyak banget. Aku udah punya brand-brand yang dari Inggris, dari US juga aku juga punya. Dulu punya Supreme flanel juga hilang. Udah pokoknya zaman manggung itu nggak tahu, udah mungkin sempit juga tak kasih, bisa jadi ya. Aku karena udah lupa. Jadi yang tersisanya sekitar nggak nyampe 100 pieces lah. Dan sekarang aku sell karena memang sebagian sudah agak sempit buat aku ya, dan aku sudah agak bosen. Mungkin yang masih favorit aja yang belum aku sell atau aku lelang. Nah, ini sekarang aku ajak ke ruang koleksiku ya, aku simpen rapi, dan ya di rumah kontrakanku ini sesederhana ini. Ayo ikutin. Nah, ini beberapa koleksiku ya. Ini rak sampai bawah. Ini pakaian-pakaian yang tidak aku pakai lagi sebenarnya. Aku koleksi. Dan ini sepatu tinggal beberapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tinggal 21 pieces. Yang di sebelah sini udah habis. Oke, ini berapa flanel, banyak produknya. Ada dari Black Number itu juga terkenal. Terus ada Levi's, macam-macam lah ya. Ini termasuk yang aku sell semua, aku lelang. Ini dan ini ini ya, Uniqlo semua, ini tumpukannya Uniqlo semua. Ada flanel juga, brandnya macam-macam. Belum yang di bawah sana ada Supreme, ini Supreme, terus ada Half dan yang lain-lain. Ya begitu, tidak banyak, tetapi ini akan aku lelang. Yang menurutku aku sudah jarang memakainya, dan semoga bisa dipakai sama rekan-rekan yang ngebeat ya, biar pre-love ini bisa disayangin kembali sama pemilik barunya dan bisa dipakai nongkrong, manggung ya kan, atau pacaran mungkin. Di dalam box yang lain juga masih ada jaket-jaket, ini masih ketemu. Nah, ini yang aku sudah upload ya, ini beberapa tuxedo dan jaket-jaket yang lain yang belum aku upload.
Ya nanti pelan-pelan ada kaos banyak, jaket, nanti akan aku upload semuanya. Tapi ya silahkan ikutan beat biar habis. Biar ini semuanya habis. Ini belum yang di situ. Ini jaket-jaket juga. Biar semuanya habis dan bisa berguna buat orang lain. Oke. Nah, begitulah guys. Makanya buat kalian yang pengen beat, langsung follow Instagramku JODDIE_ROSE atau Jody Rose. Kalian bisa follow dan ikutin beatnya. Buat yang ngebeat paling tinggi akan menang. Bungkus deal hari ini, kirim hari ini, dan resi juga langsung hari ini. Penawaran tertinggi nanti bisa nanya berapa dan kalian bisa tentukan beat kalian. Ya sudah, aku nggak bicara banyak, nanti akan kita sambung di next episode karena selain aku lelang barang ini, aku juga bikin produk baru, produk yang benar-benar aku bikin sendiri, aku desain sendiri. Di next episode akan aku bahas, oke? Terima kasih sudah ngikutin sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.